Oh Tuhan Yesus, kita akan membahas satu ayat yang sangat terkenal, saudara-saudari. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, kita akan bahas mengenai rumah Bapa ini agar kita bisa melihat bagaimana Alkitab menjelaskan perkara rumah Bapak ini ya. Nah ini di FKKP kita minggu ke-11 hari pertama. Menurut konsepsi alamiah, kebanyakan orang Kristen mengira bahwa rumah Bapa yang disebutkan dalam Yohanes 14 ayat 2 pasti mengacu kepada surga tingkat ketiga, ya, di mana Allah Bapa tinggal. Ya, memang tidak salah mengatakan Bapa tinggal di surga, itu tidak salah. Tetapi konteks Yohanes 14 kita harus perhatikan apa maksud rumah Bapa di sini. Ya. Lanjutkan, kita tidak boleh menafsirkan Alkitab menurut konsepsi alamiah kita. Sebaliknya, kita harus menafsirkan Alkitab dengan Alkitab. Ya. Jadi, kita harus menafsirkan Alkitab dengan Alkitab. Nah, sekarang mari kita mulai memeriksa perkara rumah Bapak ini ya. Saya beri tanda kuning. Di sini Yohanes 14 ayat 2 ada frase rumah Bapa, dan di Yohanes 2 ayat 14 pun ada frase rumah Bapa, ya. Dan di ayat ini rumah Bapa adalah bait suci, ya. Jadi rumah Bapa di sini kita harus artikan sebagai bait suci. Ya, saya tidak terlalu banyak menjabarkan, nanti saudara-saudari bisa ulang kembali melalui rekamannya. Jadi sekali lagi perhatikan di sini rumah Bapak, di sini pun rumah Bapak. Ini Yohanes 14 ayat 2, ini Yohanes 2 ayat 14 dan 16. Rumah Bapak di sini mengacu kepada bait suci, artinya ini sama-sama kitab Yohanes ya. Rumah Bapa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 ini pun pasti mengacu kepada bait suci. Nah, dari sini kita udah bisa melihat bahwa seharusnya orang-orang tuh tidak buru-buru menganggap bahwa rumah Bapa di sini tuh adalah surga. Ya. Karena menurut Alkitab yang menjelaskan Alkitab itu sendiri, rumah Bapa di sini adalah bait suci. Ya, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang dan seterusnya. Lalu kepada pedagang-pedagang, Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Ya, kata bait suci dengan kata rumah Bapa digunakan secara bergantian dengan makna yang sama. Jadi kalau di dalam kitab Injil pasal 2 ini rumah Bapa adalah bait suci, maka kita tidak boleh menafsirkan rumah Bapa di dalam Injil yang sama itu dengan makna yang lain. Sudah pasti ini pun mengacu kepada bait suci. Ya.
Nah, bait suci di sini dalam Yohanes 2 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, rombaklah bait Allah atau bait suci, sama saja ya. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu atau bait suci ialah tubuhnya sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa bait suci di sini adalah tubuhnya sendiri. Dengan demikian, rumah Bapa yang adalah bait suci pertama-tama adalah diri Kristus sendiri. Dan memang Yohanes 1 ayat 14 ya mengatakan bahwa Kristus itu tabernakel. Apakah tabernakel? Tabernakel adalah tempat tinggal Allah. Tempat tinggal Allah adalah rumah Bapa. Sama saja ya. Rumah Bapa itu tempat tinggal Bapa. Tabernakel itu tempat tinggal Allah. Dan tabernakel itu adalah Kristus. Itulah maksud Tuhan berkata bahwa rombaklah bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait suci itu adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya ini adalah tabernakel. Tabernakel adalah tempat tinggal Allah. Artinya rumah Bapa ini adalah tabernakel itu, yaitu Kristus sendiri. Jadi lagi-lagi, menurut prinsip menafsirkan Alkitab dengan Alkitab, rumah Bapa itu pertama-tama disebut bait suci, kemudian bait suci itu adalah diri Kristus sendiri sebagai tabernakel. Cuman ya itu, kebanyakan ajaran tradisional pasti otomatis ya rumah Bapa itu diartikan kepada surga tingkat ketiga. Kita tidak boleh menafsirkan sembarangan, harus seperti tadi sudah diuraikan, Alkitab menjelaskan Alkitab. Hasilnya rumah Bapa adalah bait suci, dan bait suci adalah diri Kristus sendiri sebagai tabernakel tempat tinggal Allah. Dasarnya Yohanes 2 ayat 19, 21. Jadi, di sini di dalam FKKP dicatat seluruh perjanjian baru menunjang penafsiran bahwa pada akhirnya rumah Bapa adalah tubuh Kristus. Ya, pertama-tama adalah tubuh Kristus sendiri, ya. Tetapi selanjutnya rumah Bapa dalam Injil Yohanes dan dalam seluruh perjanjian baru bukan surga, melainkan tubuh Kristus yang diperbesar, yaitu adalah gereja sebagai tempat kediaman Allah di bumi. Ya, jadi saudara-saudari, dari satu ayat kecil ini, Yohanes 14 ayat 2, wahyu Alkitab itu berkembang di seluruh perjanjian baru. Ya. Rumah Bapa adalah tempat tinggal Allah. Dan semua ayat-ayat ini kita bisa artikan sebagai tempat tinggal Allah. Istilahnya berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu tempat tinggal Allah. Ya, poin yang akan kita bahaskan Yohanes 14 ayat 2. Ini yang paling salah disalahartikan. Nah, Yohanes 14 ayat 2 mengenai rumah Bapa harus kita gabungkan dengan ayat-ayat semua ini. Karena semuanya ini adalah tempat tinggal Allah. Ya, di dalam Yohanes 2 disebut rumah Bapa, sama ya tadi kita sudah bahas. Di dalam Yohanes 2 ayat 14 itu bait suci.
tabernakel, bait Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah. Semuanya ini bisa kita maknai sebagai tempat tinggal Allah. Dan semuanya ini, saudara-saudari, mengacu kepada rumah Bapa, yaitu tempat tinggal Allah di bumi. Ya, sekali lagi, Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Melalui semua penjelasan Alkitab, penggabungan ayat-ayat, kita bisa melihat bahwa rumah Bapa bukan mengacu kepada surga, melainkan tempat tinggal Allah di bumi. Ya, saya cepat saja ya. Jadi rumah Bapa di dalam Injil Yohanes dan dalam seluruh perjanjian baru itu bukan surga, melainkan tubuh Kristus. Di sini penjelasannya, saudara-saudari bisa baca sendiri. Yang adalah gereja, di sini pun juga ada ya, tempat kediaman Allah di bumi, bukan di surga. Beginilah cara menafsirkan satu ayat. Khususnya yang sedang kita fokuskan adalah Yohanes 14 ayat 2 tentang rumah Bapa. Yang kita tafsirkan menurut prinsip Alkitab, menjelaskan Alkitab. Seluruh Alkitab memperlihatkan bahwa rumah Bapa atau tempat kediaman Allah ada di bumi, bukan di surga. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1 itu ayat sebelum rumah Bapa tadi ya. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu ayat yang kedua. Nah, ayat pertamanya, ya, di sini Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah ke dalam Allah, percayalah juga ke dalamku. Ya, pemikiran dasar dari Yohanes 14 adalah ini, ada dalam kata ini, ke dalam, ke dalam. Ini teks aslinya ya. Kita percaya itu bukan kepada, tetapi ke dalam. Nah, ini membentuk satu pemikiran dasar dari Yohanes pasal 14. Ya, bahwa Tuhan bermaksud membantu atau mengajar murid-murid masuk ke dalam. Ya, percayalah ke dalam. Percayalah ke dalam. Ke dalam Allah itu sama saja dengan ke dalam Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Saudara-saudari, ini Yohanes 14 ayat 1. Jadi setelah ayat 1 barulah ayat 2 yang berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Sebelum kita membahas rumah Bapa di dalam ayat 2, ingat bahwa kata ke dalam di sini, ini merupakan pemikiran dasar dari Yohanes pasal 14. Ya. Seluruh Yohanes pasal 14 itu Tuhan bermaksud membawa kaum berimannya masuk ke dalam Allah. Ke dalam Allah, ke dalam Yesus sama saja. Karena Yesus adalah Allah. Jadi ingat, ini adalah pemikiran sentral dari Yohanes pasal 14. Ya. Nah, baru setelah ayat 1 ini masuk ke ayat 2. Di rumah Bapakku. Rumah di sini tempat tinggal ya. Di rumah atau tempat tinggal Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mari kita bahas ayat ini, saudara-saudari.
Ya, tempat tinggal Bapa. Di manakah tempat tinggal Bapa? Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-10. Banyak orang Kristen langsung spontan tempat tinggal Bapa itu di surga. Padahal jawabannya masih ada di pasal itu, di ayat 10. Bapa tinggal di mana? Bapa tinggal di dalam aku. Memang tidak salah Bapa tinggal di dalam surga. Tidak salah, saudara-saudari. Tapi dalam konteksnya, ya, konteks dari Yohanes pasal 14, saudara-saudari. Tempat tinggal Bapa itu bukan di surga, melainkan Bapa tinggal di dalam aku. Dijelaskan di ayat 19-nya, ya, aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apakah ini? Ini adalah tempat tinggal saling huni, ya, saudara-saudari. Jadi inilah Alkitab menjelaskan Alkitab, ya. Di rumah atau di tempat tinggal Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya di tempat tinggal Bapakku. Di mana tempat tinggal Bapak? Bapak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tinggal di dalam Bapa. Artinya tempat tinggal di dalam Yohanes pasal 14, ya, tempat tinggal Bapa itu bukan surga, melainkan satu tempat tinggal yang saling huni. Semuanya ini bukan kata kita, bukan kita yang menciptakan, semuanya itu adalah Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Ya. Nah, mengenai tempat saling huni ini, saudara-saudari, Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari, ya, kata dari di sini Yunaninya tuh para. Artinya tuh bukan hanya dari, melainkan dari dengan. Artinya, ya, Yesus datang dari dan dengan Bapa. Jadi ketika Yesus datang, Yesus itu saling huni dengan Bapa. Bapa tidak tertinggal di surga. Bapa itu datang bersama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kok yang berkata, aku datang dari dan dengan Bapa. Teks Yunaninya para. Ya. Jadi sekali lagi, tempat tinggal Bapa itu adalah satu tempat tinggal yang saling huni. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, aku, kata Yesus, datang dari dengan. Jadi Bapa tidak tertinggal di surga. Bapa ikut bersama Tuhan Yesus saling huni karena Trinitas Ilahi tidak pernah terpisahkan. Ya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat bahwa di rumah atau tempat tinggal Bapakku ini bukan di surga, melainkan satu tempat tinggal saling huni. Bapa tinggal di dalam aku di dalam Bapa. Inilah kemisteriusan kitab Yohanes, ya. Kitab yang memang sangat ilahi, kitab yang berbeda dengan Injil-Injil lainnya, ya. Sungguh satu kitab yang sangat ilahi. Nah, jadi dari dengan aku datang dari dengan Bapa. Ini adalah suatu kesalinghunian, ya. Nah, saudara-saudari, di sini saya membedakan aku di sini dengan aku di sini. Saya kasih warna biru, ya. Di sini saya kasih warna merah. Aku di sini
saling huni dengan Bapa. Ya. Tetapi aku di sini belum berada di dalam Bapa. Itulah sebabnya aku di sini tuh pergi ke situ. Ya, saya akan eh, agak cepat karena waktu. Saudara-saudari memang tidak akan mudah memahaminya hanya dengan sekali mendengarkan. Tetapi semoga nanti rekamannya bisa tersedia ya. Nah, sekali lagi, ini aku tuh mengacu kepada keilahian Tuhan. Ya, secara keilahiannya, Tuhan itu sudah saling huni sejak kekekalan yang lampau. Tetapi aku di sini, itu adalah keinsanian Tuhan yang baru pergi ke situ ketika Tuhan mengalami kematian dan kebangkitan. Ya, aku pergi ke situ. Ini mengacu kepada keinsanian Tuhan. Kalau keilahian Tuhan, Tuhan tidak perlu pergi ke sana. Karena Tuhan sejak kekekalan yang lampau, secara keilahiannya, dia sudah saling huni, dia tidak pernah terpisah, sedetik pun tidak pernah ada waktu di mana Tuhan terpisah dengan Bapa. Tetapi secara keinsaniannya, dia harus pergi ke situ. Ya. Nah, saudara-saudari, pergi ke situ itu kemana? Bukan ke surga, saudara-saudari. Ini dijelaskan di ayat dalam pasal yang sama. Pergi ke situ tuh bukan ke surga, saudara-saudari. Pergi ke situ tuh pergi kepada Bapa. Ya, di ayat 12, di ayat 28, Tuhan tuh bukan pergi ke surga, melainkan pergi kepada Bapa. Ya, tapi kan Bapa tinggal di surga. Ya, betul. Tetapi lihat, Bapa itu tinggal di dalam aku tinggal di dalam Bapa. Ini bukan cerita tentang surga, melainkan cerita tentang tempat tinggal saling huni. Ya. Nah, aku pergi. Pergi di sini adalah Tuhan Yesus melalui kematiannya pergi membawa keinsaniannya bukan ke surga, melainkan ke dalam Bapa. Dalam arti Tuhan membawa keinsaniannya itu masuk ke dalam kealahan. Ya, keinsanian Tuhan itu berbeda dengan kita. Memang keinsanian kita itu sudah dilahirkan kembali menjadi Allah-Allah. Tetapi kita adalah Allah-Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan di dalam kealahan. Tetapi keinsanian Tuhan itu ya berbeda. Keinsanian Tuhan itu dibawa masuk ke dalam kealahan. Sebetulnya ini adalah untuk menyiapkan tempat bagi kita, ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, kita sekarang harus jelas menurut konteks Yohanes pasal 14 yang tadi sudah diuraikan. Ya, ayat-ayat di dalam pasal ini menunjukkan tempat tinggal Bapa itu bukan surga. Ya, jelas dikatakan bahwa di rumah tinggal Bapa itu Bapa tinggal di rumah atau di tempat tinggal Bapakku, di mana Bapa tinggal di dalam Kristus. Saya ulangi lagi ini sedikit ya, review. Aku pergi ke situ, pergi ke mana? Bukan ke surga, kepada Bapa. Ya. Semoga kita jelas ya, yang pasti tempat itu bukan di surga. Ya. Nah, sekarang kita harus memperhatikan ini untuk menyediakan tempat bagimu, saudara-saudari. Untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan pergi kepada Bapa.
untuk menyediakan tempat. Tempat ini siapa ya? Tempat ini Bapa, ya. Jadi seolah-olah di sini Tuhan itu mempersiapkan tempat di mana bukan di surga, tetapi di dalam Bapa, supaya nanti kita bisa dibawa masuk ke dalam Bapa, gitu ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi ingat, sebelum kita lanjut, pemikiran sentral ya daripada Yohanes pasal 14 adalah Tuhan bermaksud membantu atau mengajar murid-murid masuk ke dalam Allah. Kemana? Ke dalam tempat tinggal saling huni. Di mana tempatnya itu? Tadi kita sudah melihat, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat itu adalah Bapa. Kita akan dibawa masuk ke dalam Bapa. Haleluya, saudara-saudari. Ini sesuai dengan doa Tuhan Yesus, ya. Doa Tuhan Yesus apa? Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa. Lihat, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, agar kita juga di dalam kitanya Allah Tritunggal. Ya, inilah apa? Inilah tempat tinggal saling huni. Ingat ya, ini ayat pertama tuh sangat penting. Di dalam satu surat pembuka, kalimat pembuka itu sangat penting. Di sini ada pemikiran sentral. Ya, jangan gelisah hatimu, percayalah ke dalam Allah. Percayalah juga ke dalam. Aku dan Allah sama, mereka saling huni. Dan doa Tuhan Yesus adalah supaya kita, ya, mereka ini kita juga berada di dalam Allah Tritunggal. Tempat tinggal, saling huni. Semoga saudara-saudari semakin jelas. Rumah Bapa itu bukan di surga. Menurut konteks Yohanes 14. Rumah Bapa itu adalah tempat tinggal saling huni. Satu inkorporasi antara Allah dengan manusia pilihan. Yang barusan saya sampaikan semuanya bukan kata-kata saya. Semuanya ayat menjelaskan ayat. Alkitab menjelaskan Alkitab. Ya. Nah, dari ayat 2, Yohanes pasal 14, kita masuk ke ayat 3. Dan apabila aku pergi ke situ, ya, pergi ke situ kita sudah tahu tadi kepada Bapa dan telah menyediakan tempat bagimu. Tempat di sini adalah Bapa. Nah, aku akan datang kembali. Nah, ini banyak sekali orang Kristen menganggap datang kembali di sini itu adalah nanti. Tuhan datang di atas awan-awan pada akhir zaman, jadi belum tergenapi. Itu salah, saudara-saudari. Kata datang kembali di sini adalah digenapinya di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 22, yaitu pada hari kebangkitan Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kamar yang terkunci, dia datang sebagai roh pemberi hayat, lalu dia menghembuskan dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus, ke dalam murid-murid, sehingga Tuhan tinggal di dalam murid-murid. Ini adalah satu tempat saling huni, satu inkorporasi, ya. Jadi di ayat ketiga ini banyak sekali yang salah paham, ya, menyangka Tuhan datang kembali itu nanti di akhir zaman. Itu salah, saudara-saudari, ya. Kata datang kembali di sini tergenap pada hari kebangkitan Tuhan, yaitu pada Yohanes pasal 20 ayat 19
22. Nah, kita langsung loncat ke ayat 15 di sini sampai 17. Ya, dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Ia akan menyertai kamu dan akan apa? Akan diam di dalam kamu. Nah, ini juga banyak yang salah paham, menyangka ya bahwa Tuhan Yesus dan Bapa tinggal di surga, yang diam di dalam kita tuh hanya roh kebenaran. Nah, ini kesalahpahaman yang umum ya. Banyak sekali orang menyangka, ya, orang-orang Kristen khususnya menyangka bahwa Tuhan Yesus dan Bapa hari ini ada di surga, ya. Tuhan sedang menyiapkan tempatnya di surga. Bapa juga ada di surga. Hari ini yang diam di dalam diri kita itu hanya roh kebenaran. Nah, mari kita lihat ya. Sebetulnya ini kalau kita tafsirkan yang tinggal di dalam diri kita hanyalah roh kebenaran, maka ini nggak cocok dengan doanya Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus itu adalah supaya mereka semua menjadi satu. Menjadi satu di sini itu sama seperti Engkau ya Bapa, ya, di dalam aku di dalam Engkau, mereka juga di dalam kita, ya, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mengutus aku. Jadi bukan hanya roh kebenaran yang diam menurut doa Tuhan Yesus. Menurut doa Tuhan Yesus, yang diam di dalam diri kita adalah kita di sini Allah Tritunggal, ya. Nah, saudara-saudari, kita lihat ayat yang ke-23-nya. Apakah benar yang tinggal di dalam diri kita itu adalah Allah Tritunggal? Ya, ini sama di ayat 15 dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, maka roh kebenaran akan diam di dalam kamu. Di ayat yang ke-23 pun serupa. Ya, jikalau seseorang mengasihi, ya, hasilnya apa? Kami, yaitu Allah Tritunggal, ya, Bapa dan Putra dalam konteks ini akan diam bersama-sama. Diam bersama-sama di sini tuh teks aslinya membuat tempat tinggal, ya. Nah, jadi saudara perhatikan di ayat 15 sampai 17 yang diam di dalam diri kita adalah roh kebenaran. Di ayat 23 yang diam bersama-sama kita itu adalah Kristus dan Bapa. Jadi di sini ada roh, di sini ada Kristus dan Bapa. Inilah yang dimaksud doa Tuhan Yesus. Ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, dan kita ya juga di dalam Allah Tritunggal. Ya, saya menjelaskan ini dengan cepat, tetapi kalau saudara simak kembali nanti bisa sangat jelas. Ya, ada satu poin terakhir, saudara-saudari, yaitu kata tempat tinggal. Ya, di dalam ayat 2 itu dalam teks Yunaninya mone. Ini sama dengan kata tempat tinggal di ayat 23, yaitu mone. Nah, mone di ayat 23 itu adalah dengan dia. Jadi, di dalam kaum beriman. Tempat tinggal yang adalah mone di dalam ayat 23 itu adalah kita.
ya. Kita adalah tubuh Kristus, ya. Ini cocok dengan doa Tuhan Yesus. Bapa di dalam aku di dalam engkau, dan kita di dalam Allah Tritunggal. Artinya, tempat tinggal di ayat 23, yaitu Mone, adalah kita, gerejanya. Artinya, ini pun Mone sama. Tempat tinggal yang sering disalahartikan, yaitu banyak orang Kristen menyangka tempat tinggal ini adalah banyak rumah-rumah di surga, banyak kapling-kapling di surga. Tidak. Alkitab harus dijelaskan dengan Alkitab itu sendiri. Ayat 2 dengan ayat 23 itu sama dalam satu pasal, pasal 14. Ya. Di dalam ayat 23, tempat tinggal atau mone itu adalah bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kita harus memahami tempat tinggal di ayat 2 pun adalah sama, mone, yaitu kita. Ini sesuai dengan doa Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara-saudari, saya menjelaskan sepertinya ngebut, ya, tetapi semua ayat-ayatnya, semua dasarnya sudah tersedia, ya, yang barusan saya sajikan. Semoga nanti rekamannya tidak ada masalah, karena saya sedang berada di hotel. Nggak tahu nih internetnya tadi agak sedikit gangguan atau tidak, ya. Jadi saudara-saudari, oh Tuhan Yesus, sekarang kita sudah mencapai kesimpulan. Ini ayat yang sangat terkenal, tetapi juga sangat banyak disalahpahami. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, yaitu Mone tadi. Aku pergi ke situ, kita sudah tahu ke situ itu ke dalam Bapa, ya, untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana tempat ini? Tempat ini di dalam Bapa, ya. Ini sesuai dengan doa Tuhan Yesus. Ingat, pemikiran dasar Yohanes 14 ialah Tuhan bermaksud membantu atau mengajar murid-murid masuk ke dalam Allah, ke dalam tempat tinggal saling huni. Ya. Doa Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Menjadi satu di sini sebetulnya menjadi satu inkorporasi. Ya, kita tinggal di dalam Allah Tritunggal. Allah Tritunggal tinggal di dalam kita. Kalau saudara-saudari perhatikan perlahan-lahan, diulang lagi, ayat-ayatnya sangat jelas. Walaupun saya tidak menyajikan semuanya, kalau kita mau sajikan semuanya, ini akan bersesi-sesi. Tetapi yang saya sajikan sudah sangat cukup untuk memperlihatkan bahwa tempat tinggal ini bukan di surga, melainkan Bapa di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di dalam Bapa, dan kita di dalam Allah Tritunggal. Haleluya, saudara-saudari, inilah perkara rumah Bapa. Kalau saudara-saudari membaca FKKP hari pertama, hari kedua, ya sekarang bisa lebih jelas setelah mendengarkan persekutuan ini. Amin. Nah, sekarang silahkan saudara-saudari boleh membagikan kenikmatan. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari, saudara-saudari boleh membagi kenikmatan. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan.
kecepatan ya, nggak apa-apa. Kecepatan juga, bagikan saja yang didapatkan. Silahkan. Masih ada waktu, men. Tuhan Yesus. Men. Bagaimana? Ada saudara-saudari? Amin. Amin. Kalau saya berarti salah konsepsi pemikiran saya karena memahaminya dengan pikiran sendiri. Tapi memang saudara tadi mengutarakan ya bahwa Alkitab dijelaskan oleh Alkitab ya. Ayat Alkitab dijelaskan oleh ayat Alkitab, tentu ini akan membuat semua ayat-ayat, semua firman Tuhan itu menjadi harmonis dan sinkron dan kita bisa memahami kehendak Allah dengan jelas, kita bisa memahami perkataan firman dengan jelas sehingga kita tidak mudah disimpangkan dengan pemikiran-pemikiran atau konsepsi-konsepsi manusia. Kemarin saya pada konsepsi sendiri ya, pikiran sendiri tanpa mempelajari Alkitab lebih lengkap. Jadi saya kemarin berpikir bahwa aku pergi ke situ, itu saya pikir itu pergi ke salib, saudara. Pergi ke salib untuk mempersiapkan rumah Bapa bagi kita. Karena saya pikir itu harus dipersiapkan. Tinggalnya Bapa ke dalam kita tinggal di dalam Bapa itu perlu Tuhan Yesus siapkan melalui penebusannya di atas kayu salib. Saya pikir begitu. Berarti pemikiran saya kemarin salah ya, saudara ya. Ya tidak salah. Kan kepada Bapa itu melalui salib. Oh ya. Ya, jadi tapi sasarannya kan masuk ke dalam Bapa. Sasaran ya. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ayo yang lain manfaatkan waktu masih cukup. 2-3 orang, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Saya sadar tadi penjelasannya kecepatan nggak apa-apa ya. Yang penting dasarnya ada, bisa diulangi nanti. Amin. Silahkan saudara-saudari. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, silahkan. Ya, saya juga bersyukur atas penjelasan yang sangat jelas ya dari Saudara Diki, juga melalui pembacaan di hari kedua ini. Saya memang sejak di pemulihan ini, ayat ini mendapat banyak terang ya, tapi ya kurang lengkap. Tapi hari ini sudah banyak penjelasannya juga dari ayat ke ayat dicocokkan itu memberikan terang yang lebih sempurna ya. Saya merasakan memang umumnya kita orang Kristen tuh masih banyak bertentangan dengan ayat ini. Karena banyak orang itu hanya mengambil ayat ini saja ya, Yohanes 14 ayat 2 ini. Tapi tidak mengkaitkannya dengan ayat-ayat yang lain. Ayat ini sering kita temukan ketika kita datang ke rumah-rumah duka ya. Itu sering hamba Tuhan tuh memakai ayat ini. Bahwa kita tidak perlu khawatir karena setelah kita meninggal Bapak kita sudah menyediakan rumah bagi kita. Nah, di sini juga saya punya beberapa teman ya, ketika sama-sama menikmati, ketika apalagi mereka yang di luar kita ya, mereka tuh ngotot ya, bahwa ayat ini adalah mengatakan bahwa nanti setelah kita nggak ada itu tergantung apa yang kita lakukan.
pelayanan kita semakin banyak, semakin besar rumah kita di surga. Nah, ini saya juga merasakan sangat kasihan juga ya kalau kita masih mempunyai konsepsi atau berhalu ya. Nanti setelah kita meninggal, kita akan memiliki rumah yang seperti apa, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang juga ada teman yang bertanya, kamu harus bertanya, rumahmu di surga sudah seperti apa, sudah dijaga, atau gimana. Saya kalau dengar itu juga kasihan ya, apalagi kita membaca apa yang kita nikmati hari ini, di samping itu dengan penjelasan dari Saudara Diki itu sudah membawa kita pada satu pengertian ya, bahwa saya itu tidak boleh lagi mempunyai konsepsi wah nanti saya meninggal di surga saya akan punya rumah-rumah seperti di bumi ini ya, karena di rawatan pagi ini juga kalau kita baca ini juga sudah cukup jelas ya, tinggal bagaimana hari ini kita benar-benar semakin hari mau ya berjeli lelah datang bersama-sama menikmati, juga bagaimana hari ini kita dikasih lagi pimpinannya bahwa kita tidak boleh menafsirkan Alkitab itu dengan logika kita ya, tapi kita harus Alkitab menjawab Alkitab. Nah, hari ini yang saya dapatkan adalah sungguh bersyukur pada Tuhan ya, bahwa hari ini kita dikasih penjelasan yang sedemikian rupa bahwa hari ini kita harus jelas rumah Bapa kita itu seperti apa ya. Rumah Bapa itu adalah tempat tinggal bait Allah ya. Jadi hari ini saya merasakan kita semuanya bersyukur ya. Jadi kita dengan mengikut Tuhan ini kita tidak asal-asalan lagi, tidak mempunyai satu bayangan nanti kita meninggal atau setelah kita enggak ada kita tuh akan memiliki satu rumah di surga seperti yang kita inginkan. Tapi hari ini semuanya adalah kembali lagi bagaimana kita melihat terang dari Alkitab. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Rumah Bapak adalah tempat tinggal saling huni. Amin. Silahkan masih ada waktu, saudara-saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Jadi beban saya itu pagi ini memberikan dasar Alkitab. Ya, mengapa kita mengatakan bahwa rumah Bapa itu bukan di surga. Nah, beban saya semoga berita ini bisa didengar juga oleh saudara-saudari kita, baik di gereja lokal maupun di denominasi, agar bisa memberikan satu visi tentang tempat tinggal saling huni, tubuh Kristus, itu gereja, itu ya, dan tidak lagi mengikuti pengajaran tradisional yang tahayul tentang langit, surga di langit, ya. Dan tadi semuanya yang saya uraikan adalah ayat Alkitab, menjelaskan ayat Alkitab. Ya, semoga berita ini bisa bermanfaat, khususnya untuk melepaskan konsepsi-konsepsi tahayul tentang tempat tinggal di langit. Oh Tuhan Yesus. Masih ada nih satu orang, kalau ada silahkan saudara-saudari. Tuhan Yesus. Yuk manfaatkan sisa waktu. Siapa? Silahkan. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya menikmati pagi ini ya memang mungkin sedikit agak bingung ya. Tetapi tadi saya ada gambaran bahwa rumah Bapak ini bukan yang di surga tingkat ketiga ya, tetapi adalah di bumi ya. Nah, bagaimana tadi dikatakan bahwa Tuhan pergi
ini untuk menyediakan tempat. Nah, ayat-ayat ini kadang juga kalau di dunia kekristenan ya, waktu itu saya konsepsi saya ya seperti tadi yang saudara uraikan ya, menyediakan tempat itu kayak kafling-kafling, kayak rumah tempat tinggal gitu. Tetapi hari ini jelas ya bahwa itu adalah tempat untuk saling huni ya, sehingga kita bisa berkontak dengan Tuhan. Nah, itu sedikit gambarannya saya nikmati pagi ini. Amin. Tuhan. Ya, itu penting sekali ya. Rumah Bapa itu muncul pertama-tama di pasal 2. Ya. Yohanes pasal 2. Lalu berkembang di ayat-ayat berikutnya sampai seluruh perjanjian baru. Jadi kalau saudara-saudari pelajari ayat-ayat ini, semuanya mengacu kepada tempat tinggal Allah. Dan tidak boleh kita menafsirkan rumah Bapa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 terpisah dari ayat-ayat ini. Itu tidak boleh. Kita harus menafsirkan rumah Bapa di dalam Yohanes 14 ayat 2 harus cocok selaras dengan seluruh perjanjian baru, ayat-ayat yang membicarakan tempat tinggal Allah, ya. Semuanya mengacu kepada di bumi, yaitu hari ini kita sedang ada dalam tahap gereja. Tempat tinggal Allah, rumah Bapa itu ada dalam gereja, ada dalam tubuh Kristus. Itu semua dijelaskan di FKKP hari pertama dan hari kedua. Ya, amin. Mari kita berdoa, saudara-saudari, kita menyeru nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Kami perlu dirimu Tuhan untuk melihat lebih jelas lagi. Amin. Melihat visi ekonomi Allah. Ya Tuhan Yesus. Ekonomi Allah adalah perkara tubuh Kristus. Amin. Tempat tinggal kami hari ini adalah tubuh Kristus. Amin. Gerejamu Tuhan. Amin. Pimpinlah kami tinggal di dalam gerejamu. Amin. Di dalam gereja yang normal. Penghidupan gereja yang sesuai dengan maksud hati Allah. Amin. Tuhan, rumah Bapa itu bukan perkara nanti, tetapi perkara hari ini. Amin. Telah tersedia banyak tempat tinggal bagi Amin. anak-anak-mu. Biarlah berita ini menolong anak-anak-mu Tuhan masuk Amin. ke dalam tempat tinggal Amin. di bumi ini. Amin. Ya, ini tubuh Kristus. Amin. Penghidupan gereja yang normal, Amin. yang terbebas dari segala macam perpecahan. Oh Tuhan, bawalah kami masuk ke dalam tempat tinggal di rumah Bapa hari ini. Amin. Haleluya, saudara-saudari. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Amin. Saudara Diki. Terima Haleluya. kasih. Amin. Terima kasih saudari-saudari, saudara. Selamat pagi semuanya. Oh Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.